Oke, kemarin ini lagi heboh ya berita tentang hacker Indonesia tuh yang ngebobol dana bansos AS sampai triliunan rupiah. Terus orang-orang pada ngejulukin duo hacker ini sebagai hacker terbaik sepanjang masa ya. Mungkin katanya disandingin bisa jadi Om Onowe Purbo ke depannya. Ya, sang maestro IT Indonesia. Oke, buat yang nggak ngerti ya, buat yang nggak ngerti tentang kasusnya, dan gue juga sebagai orang awam IT, tapi sekagak-kagak gue ngerti garis besar kasusnya. Makanya kalau yang nggak ngerti ini tentang yang bilang duo hacker terbaik sepanjang masa ini, gue mau ngelurusin aja. Jadi kalau belum yang nggak ngerti nih, yang diberitain sama media ini katanya hacker ini ngebobol ini sebenarnya bukan ngebobol. Jadi kalau yang belum tahu ceritanya, jadi begini loh, mereka ini duo hacker ini, duo yang dibilang hacker ini, sebenarnya yang mereka lakuin ini phishing alias scam alias penipuan. Jadi begini, kalau lu nggak tahu itu, kalau di Amerika itu bansos itu lu masukin input kayak kartu kredit sama social number lu ke websitenya Departemen AS. Nah, ketika lu masukin social number alias ID, kalau gue bilangnya social number kayak apa ya? Kayak ID KTP lah. Terus lu dapat kayak KJP gitu atau dana-dana bantuan lainnya dari pemerintah. Jadi lu masukin input nomor itu dan lu bisa klaim duitnya ke rekening bank lu. Nah, itu yang terjadi. Yang terjadi apa di orang? Mereka ini bikin website kayak yang begitu. Jadi misalnya, contoh bansosas.com. Mereka bikin bansosas.co.id gitu. Atau .au atau apalah, gue nggak ngerti. Ya intinya mereka bikin, terus reginnya diganti gitu. Terus websitenya dibikin sedemikian sama gitu. Jadinya mereka tuh nipu orang-orang yang nggak ngerti. Dan lucunya lagi, kasusnya ini tuh korbannya itu di Amerika itu banyak kan lansia. Lansia itu orang-orang yang kalau gue bilang gaptek gitu. Jadi orang-orang yang nggak ngerti, mereka masukin sosial numbernya atau kartu kreditnya ke website mereka, begitu. Terus kalau yang rugi itu siapa? Amerika mah nggak rugi, Amerika kagak rugi. Yang rugi siapa? Ya lansia-lansia ini yang ditipu. Jadi orang-orang yang nggak ngerti itu, Amerika mah nggak mau pusing. Intinya lu udah input, nah social security number tuh data lu diambil, terus mereka ngeklaim, Amerika nggak mau tahu tentang hal-hal kayak gini. Jadi sebenarnya yang dirugiin nih perseorangan yang banyak ketipu sama ini website. Jadi mereka kasih data-data mereka terus dicomot duitnya diklaim sama orang-orang ini. Jadi pakai rekening banknya mungkin mereka bikin rekening juga gitu di luar. Nah, kalau lu masih nggak ngerti sama yang gue ngomongin, analoginya gampang. Tau gak lu? Analoginya gampang kenapa? Lu sama aja kayak lu ngibulin bocil-bocil FF tuh, lu phishing ngibulin bocil-bocil FF, lu jual karakter gitu, terus lu ambil lagi karakternya, lu klaim lagi, sama kayak begini. Jadi itu analogi gampangnya. Jadi sekali lagi itu bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang heboh, bukan sesuatu yang kayaknya patut dibanggakan gitu. Toh mereka ini cuma operator tuh gue lu. Kan sekarang polisi udah kasih tahu ini ternyata mereka ada jaringannya. Mereka ini cuma operator, dan bahkan yang gue curigain lagi yang katanya mungkin dicurigain bosnya orang India ini scamming ini mereka benernya juga si India itu bukan bosnya. Jadi sebenarnya kan ginian ini ramenya pertama kali di Cina sama di Latin. Jadi orang India ini banyak kan juga yang sekarang banyak diekspos tuh di YouTube scammer terus dia pada ditangkap-tangkapin. Itu ujung-ujungnya bosnya siapa di baliknya? Orang Cina sama orang Latin. Jadi yang emang asal muasalnya mereka sekarang mungkin duitnya udah banyak gitu. Jadi mereka mempekerjakan operator-operator ya yang cenderung mereka mungkin pikir gampang dimanipulasi gitu. Sebenarnya ini sih media juga yang kebangetan kalau kata gue. Mungkin gue nggak ngerti wartawan ini juga nggak ngerti tentang kasusnya, atau mereka kehabisan bahan buat di blow up gitu. Jadi buat diulang-ulang gitu kayak kasusnya wah banget. Wah ngebobol departemen bansos AS gitu sampai triliunan. Sampai kayaknya mesti dibahas terus. Sampai kayaknya netizen jadi mikir juga, oh ini orang benar-benar pintar nih. Jadi sampai netizen ada yang ngomong, gue bacain, sampai suruh wawancara di dalam penjara, gila agak tuh. Terus ada lagi yang ngomong katanya suruh orang dari BIN gitu ngerekrut gitu supaya kedepannya bisa ngebantuin BIN. Lah, ini phishing bos, gila lu, ini nipu via web gitu.
Terus nggak ada yang mereka tuh nggak ngerti bahasa programming istilahnya. Itu tuh gue orang awam IT, tapi gue ngerti gini kasusnya ini kayak begini. Mungkin ada yang mikir kali ya, Bang, lu iri kali Bang sama kepintaran sama popularitas dua hacker ini. Lah, ini benernya bukannya ngiri soal apa gini. Masalahnya ini cuma phishing, scamming, bukan sesuatu hal yang gede gitu. Kalau gue sih mendingin hidup pas-pasan daripada nipu orang yang nggak ngerti. Orang yang nggak ngerti lu ya, gue bilang. Orang nggak ngerti ini bukan berarti lebih bodoh dibandingin orang yang phishing. Mereka ini nggak ngerti. Bukannya karena dalam kata mereka itu bodoh, tapi mereka nggak ngerti karena belum mempelajari. Mungkin kalau mereka mempelajari tentang hal itu lebih dalam gitu, mungkin mereka lebih hebat dibandingin dua orang yang phishing ini. Sebenarnya mereka cuma nggak ngerti. Jadi intinya bukan karena mereka goblok atau bego begitu makanya bisa ditipu. Nggak juga. Jadi bukan juga karena mereka dua orang ini kelewat pinter, jadinya bisa ngibulin orang yang banyak gitu. Jadi jangan sampai nih berita kayak begini nih nutupin orang-orang hacker yang benar-benar pinter di Indonesia. Jadi jangan sampai yang begini-begini nutupin berita yang benernya emang orang hacker di Indonesia itu emang banyak yang pinter-pinter. Ya iya, tapi jangan sampai ketutupan sama yang begini, jadi diheboh-hebohin. Jadi menurut gue sih ke depannya netizen Indonesia ini lebih kritis lah buat hal-hal yang heboh-heboh kayak begini. Ya semoga jadi orang nggak ini stigmanya kejebak sama hal-hal kayak begini. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.